Bayangin deh, sebuah perusahaan tambang nikel dan emas yang bisnis utamanya jelas gali tanah, menjual logam, dan meraup untung triliunan. Tapi tahun lalu, mereka malah sibuk ngajarin ibu-ibu tani nanam hortikultura, bikin sistem pompa air wudhu pakai panel surya, dan budidaya lebah madu di pedalaman Kalimantan. Pertanyaannya, kenapa? Apa ini cuma bagi-bagi duit biar terlihat baik di depan kamera? Atau sebenarnya ada hitungan ekonomi dingin di baliknya? Nah, di sesi bedah laporan kali ini, kita bakal bongkar logika ekonomi tersembunyi di balik investasi komunitas perusahaan. Kita akan pakai studi kasus dari laporan pertumbuhan yang inklusif tahun 2025 milik PT Antam. Kamu mungkin mikir, ini paling cuma pencitraan aja. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal bedah habis-habisan logika ekonomi yang super terukur di balik program-program kayak gini. Saya juga bakal kasih tahu kamu cara baca laporan keberlanjutan, supaya kamu bisa bedain mana dampak yang benar-benar nyata buat warga, dan mana yang sekedar pameran humas doang. Rute kita hari ini udah jelas banget. Pertama, kewajiban bukan amal. Kedua, harga sebuah izin sosial. Ketiga, mesin modal 3%. Keempat, mengubah madu menjadi uang. Kelima, sertifikasi sebagai tiket kerja. Dan terakhir, ekonomi sirkular skala mikro. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Kewajiban bukan amal. Lurusin dulu satu miskonsepsi besar di sini. Banyak banget dari kita yang ngira kalau CSR itu murni kebaikan hati perusahaan. Sukarela aja gitu. Padahal salah besar. Buat BUMN, ini tuh kewajiban hukum yang udah diatur ketat. Istilah resminya bukan cuma CSR, tapi TJSL, alias Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ini udah jadi standar dasar operasi mereka. Jadi ya, sebagian dari ini memang soal penuhin aturan hukum. Tapi logikanya gini, kalau cuma buat sekedar gugurin kewajiban, kenapa mereka sampai repot-repot bikin program yang detail dan serapih ini? Cobanya ada di kerangka kerja mereka yang namanya pertumbuhan yang inklusif. Mereka benar-benar nerjemahin kewajiban hukum tadi jadi sebuah sistem komprehensif yang nyentuh hampir semua aspek kehidupan warga. Mulai dari pendidikan anak, urusan lingkungan, sampai ngurusin usaha mikro, semuanya digarap. Tapi kalau udah ngomongin sistem yang sebegitu niatnya, pasti ada motivasi ekonomi yang lebih besar kan? Masuk ke bagian kedua, harga sebuah izin sosial. Nah, ini jantungnya. Ada satu konsep yang namanya izin sosial untuk beroperasi, atau Social License to Operate. Ini tuh asuransi sosial dan strategi manajemen risiko paling pamungkas buat sebuah perusahaan tambang. Gini deh, tambang itu kan beroperasi di tanah yang ada warganya. Kalau warganya menolak, terus terjadi demo, blokade jalan atau konflik lahan, operasi tambang bisa lumpuh total. Dan kerugian finansial akibat mesin yang berhenti itu jauh-jauh lebih mahal daripada biaya bikin program pemberdayaan komunitas. Jadi sederhananya, ngebangun kesejahteraan lokal itu jauh lebih hemat dan masuk akal daripada harus berurusan sama konflik. Komunitas yang sejahtera itu sama dengan lingkungan operasi yang stabil. Sekali lagi, ini bukan cuma sekedar amal, ini manajemen risiko yang brilian. Belum lagi, investor global sekarang tuh ketat banget soal standar ESG. Punya program dan laporan sosial yang bagus, itu cara perusahaan buat meyakinkan pasar modal, nurunin biaya pinjaman, dan narik investor. Win-win solution banget kan? Terus, gimana cara mereka mendanai stabilitas ini di lapangan? Mari kita bahas. Di bagian ketiga, mesin modal 3%. Coba perhatiin baik-baik angka ini. 3%. Ya, lewat program PUMK yang disalurkan via Bank BRI, ada fasilitas pinjaman modal usaha mikro dengan biaya administrasi cuma 3% per tahun. Coba deh, kamu bandingin angka ini sama bunga pinjaman komersial di bank umum. Atau yang lebih parah, bunga pinjol yang bisa mencekik itu. Ini sebenarnya adalah subsidi terselubung yang masif banget buat bantu UMKM lokal dapat akses modal yang biasanya susah banget mereka tembus. Dan mesin modal 3% ini benar-benar ngebangun infrastruktur ekonomi nyata. Uangnya diputar untuk memberdayakan apa aja, dari pengrajin tenun lokal yang butuh beli bahan baku, sampai ke inisiatif pertanian hidroponik canggih yang digerakkan sama kelompok wanita. Ini bukti gimana kewajiban hukum tadi disulap jadi ekosistem ekonomi yang produktif. Lanjut, kita lihat bukti konkretnya di lapangan ya. Masuk ke bagian keempat, mengubah madu menjadi uang. Daripada cuma ngadain seremoni bagi-bagi sembako yang bulan depan juga udah habis, mereka fokus ngebangun ekonomi lokal dari potensi alam yang udah ada. Ada 3 program seru di sini. Program Bibo buat budidaya madu kelulut di Desa Teraju, lalu Konasara buat hortikultura ibu-ibu tani di Pomalaa, dan juga program Keramba Jaring Apung untuk perikanan modern. Kita ambil contoh program Bibo deh. Mereka sukses mengubah kebiasaan warga yang dulunya berburu madu liar di hutan yang bahaya jadi sistem budidaya kelulut yang jauh lebih aman. Dan datanya bicara, mereka berhasil panen 290 liter madu, nyetak penjualan sampai lebih dari 116 juta rupiah, dan yang paling keren, ngebuka 31 lapangan kerja baru.
Ini CSR yang naik kelas. Dampaknya beneran ngangkat ekonomi desa, khususnya buat ngasih pemasukan tambahan ke ibu-ibu rumah tangga. Hal yang sama juga kejadian di sektor perikanan. Lewat teknologi keramba jaring apung modern, nelayan lokal sekarang punya pendapatan yang stabil dan bisa diprediksi. Ini benar-benar ngegantiin sistem tangkapan tradisional yang sering banget zonk karena bergantung banget sama cuaca laut yang nggak menentu. Nah, itu kan buat usaha mandiri. Gimana kalau warga lokal pengen kerja langsung di industri tambangnya? Kita bahas di bagian kelima, sertifikasi sebagai tiket kerja. Untuk ngejawab itu, muncullah program Proaksi. Program ini tuh didesain khusus buat ngelatih pemuda lokal yang tinggal di area ring 1 operasional tambang. Mereka diajarin bawa alat berat kayak dump truck atau excavator, plus dikasih sertifikasi resmi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan asal kamu tahu aja, di dunia tambang, sertifikat K3 ini ibarat paspor sakti. Ini bukan sekedar kertas bukti kehadiran. Dari 30 pemuda yang ikut pelatihan, 64%-nya langsung diserap kerja ke industri. Ini baru namanya tiket emas buat beneran masuk dan berkarir di sektor pertambangan, baik di mitra perusahaan itu sendiri maupun perusahaan tambang lainnya. Terakhir, mari kita zoom in ke inisiatif lingkungan yang skalanya lebih kecil tapi tetap ngena. Bagian ke-6, ekonomi sirkular skala mikro. Konsep ekonomi sirkuler ini paling gampang dilihat dari program Masjid Hijau. Logikanya simple banget, air bekas wudhu yang biasanya langsung mengalir terbuang gitu aja, sekarang ditampung, disaring pakai sistem filtrasi sederhana, terus dipompa pakai tenaga surya buat nyiram tanaman di sekitar masjid. Ini ngebuktiin satu hal penting, praktek keberlanjutan atau sustainability itu nggak selalu butuh alat canggih atau proyek triliunan. Kalau kita kutip inti laporannya, memberdayakan masyarakat pakai solusi sederhana yang dekat sama keseharian mereka, itu efek dominonya luar biasa. Ini adalah literasi lingkungan yang diajarkan langsung lewat praktek, bukan sekedar teori di atas kertas. Jadi kesimpulannya gini, besok-besok kalau kamu dengar ada korporasi raksasa lagi asik nanam pohon atau ngasih modal ke petani, coba tanya ke diri kamu sendiri, apakah ini murni amal baik buat pamer di media sosial, atau kamu sebenarnya lagi ngelihat kalkulasi matang dari harga sebuah izin sosial? Faktanya, dampaknya nyata dirasain warga, dan stabilitas operasinya nyata dirasain perusahaan. Sebuah simbiosis mutualisme yang digerakkan oleh mesin ekonomi. Keren kan? Sampai jumpa di sesi bedah laporan kita berikutnya, tetap kritis dan teruslah belajar.